warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nida Maulida. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tips and trik untuk mengembangkan keterampilan sosial. Salam progres menuju sukses. Nah, salah satu masalah yang paling sering muncul di dunia perkuliahan atau dunia kerja adalah ketika orang ngerasa nggak punya kemampuan sosial yang baik. Ini banyak banget masalahnya, dan ciri-cirinya itu apa aja sih? Yang pertama, biasanya orang sering takut kalau mulai pembicaraan dengan orang baru. Yang kedua, biasanya orang suka bingung kapan harus ngomong dan harus ngomong apa saat lagi ngumpul rame-rame. Sampai akhirnya, kebanyakan orang lebih memilih untuk diam. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, mungkin orang-orang ini pernah nyoba keluar dari zona nyaman dan ikut nimbrung dalam pembicaraan. Nah, sayangnya hal itu malah menjadikan situasi menjadi canggung. Dari pengalaman dan masalah itu, akhirnya jadi mungkin banyak dari kita memilih untuk diam atau justru nggak ikut ngobrol-ngobrol sama sekali. Jadinya kita membatasi interaksi sosial kita. Nah, dampaknya justru cenderung negatif. Akhirnya banyak peluang bagi kita atau sekedar yang menjalin pertemanan baru yang harus terlewat karena ini. Kamu pun jadi merasa bahwa dunia kamu diisi dengan orang yang itu-itu aja. Kamu mungkin merasa susah untuk mencari pasangan karena ya pergaulan kamu yang sempit, dan seringkali kita mau ngedeketin orang yang kita nggak tahu mau ngomong apa. Nah, terus gimana nih cara untuk mengatasi masalah ini? Gimana ya? Nah, sebetulnya sederhana. Ya, kita harus meningkatkan keterampilan sosial kita supaya kita jadi oke pas ngobrol dan bergaul sama orang lain. Dan kabar baiknya, sekarang kamu ada di video yang tepat, karena di video ini akan ngebahas tips and tricks yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan keterampilan sosial. Nah, pertama-tama hal yang perlu kita ketahui adalah emang keterampilan sosial itu kayak gimana sih? Nah, keterampilan sosial itu adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, keterampilan sosial sering disebut dengan social skill. Orang dengan social skill yang baik bakalan berinteraksi sesuai dengan nilai dan norma. Nah, orang yang memiliki social skill yang baik pula akan tahu apa yang dianggap wajar dan tidak wajar dalam situasi sosial. Jadi mereka akan melakukan interaksi sosial dengan tepat saat mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, social skill ini jadinya bakalan mencegah adanya kesalahpahaman, mencegah konflik atau hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dalam situasi sosial. Nah, jadi kalau misalkan social skill kita bagus, akan menjadikan kita tahu nih ekspresi apa yang harus dikeluarin, kenapa kita harus ngeluarin ekspresi itu, kenapa kita harus ngeluarin ekspresi itu, kapan kita harus berinteraksi seperti ini, seperti itu, dan juga jadi tahu apa yang harus kita omongin dan gimana kita harus ngomong. Gimana kita harus ngomong itu di tengah-tengah orang lain. Nah, mengapa kita sebaiknya mengembangkan keterampilan soft skill kita? Nah, social skill yang tinggi itu sebenarnya banyak manfaatnya. Pertama, social skill itu bisa ngebantu kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan juga berperan dalam mengembangkan dan menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, kamu juga bisa menjadi pendengar yang baik dan terhubung secara emosional gitu dengan orang lain. Akibatnya, hubungan kamu dengan orang lain bisa menjadi dalam dan juga lebih berkualitas.
Nah, hubungan yang berkualitas ini yang bisa membantu kamu menghadapi stres. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena support system itu lahir dari hubungan yang dekat dan berkualitas. Orang yang punya support system baik bakalan lebih mudah bangkit dari stres atau lebih mudah untuk bangkit dari berbagai masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan berkualitas dengan orang lain juga bisa mendukung kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan kalau hubungan yang berkualitas berdampak pada usia yang lebih panjang dan juga mempercepat proses pemulihan dari cedera maupun penyakit. Nah, menarik kan? Nah, yang ketiga adalah memperbesar peluang sukses di karir. Jadi, dapat memperbesar peluang kita sukses ini dalam berkarir gitu. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh pekerja atau karyawan adalah komunikasi yang efektif. Maksudnya apa sih komunikasi yang efektif itu? Nah, maksudnya berkomunikasi dengan efektif di sini adalah kalau kamu bisa menggunakan ide kamu dengan meyakinkan serta mau mendengarkan rekan kerja. Kalau kamu bisa berkomunikasi secara efektif di tempat kerja, kamu pasti akan menjadi team player yang baik. Nah, akhirnya performa kamu akan menjadi bagus. Hasil kerja kamu juga akan sesuai dengan apa yang diminta atau diinginkan klien atau atasan kamu. Nah, ini akan bikin kamu menjadi cepat dapat promosi atau apresiasi di tempat kerja. Nah, jadi itu adalah berbagai manfaat dari mengembangkan keterampilan sosial. Nah, sekarang tinggal gimana nih cara kita bisa terbuka sama orang lain, dan gimana sih caranya biar kita bisa ngasah sosial skill kita. Yang pertama itu sederhana banget, intinya kamu harus mencoba untuk senyum. Sekali lagi ya, saya ulangi. Dari buku yang pernah saya baca, yaitu How to Win Friends and Influence People. Jadi gini, ketika kita mulai interaksi dengan orang lain, kita nggak bisa kan selalu ngarepin orang lain yang menghampiri kita duluan, tapi kita selalu bisa memulai interaksi dengan senyuman gitu. Nah, jadi ya senyum aja gitu. Kamu bisa memulai kasih senyum ke rekan kerja pas ketemu di ruang kerja, atau ketemu di tempat makan siang, atau pas mungkin kamu ketemu di suatu tempat, kamu bisa senyum aja ke mereka gitu. Nah, itu cara pertama untuk mengembangkan social skill kamu. Nah, cara yang kedua, ingat, jangan takut untuk nyari bantuan. Mungkin kamu udah beberapa kali ngelihat iklan mentoring atau konseling atau kelas online yang biasanya kamu ngerasa masalah kamu gak seberat itu gitu, atau sebaliknya kamu ngerasa layanan-layanan itu gak bakal ngasih solusi yang oke karena kamu ngerasa masalah kamu udah parah gitu. Kalau memang kamu udah mengalami kecemasan di situasi sosial ini sejak lama dan kamu sudah merasa terganggu dan itu membuat kamu ngerasa rendah diri, ingat bahwa nggak ada salahnya untuk mencoba konsultasi ke profesional. Kenapa ya? Supaya kamu bisa tahu sebenarnya kamu itu kenapa. Wajar nggak sih? Berat nggak sih masalahnya? Dan kamu juga bisa tahu solusi-solusi yang oke untuk mengatasi masalah ini. Contohnya layanan konseling. Nah, dengan konseling kamu tidak hanya mendapatkan solusi. Yang pertama, kamu mendapatkan interpretasi psikotes. Kamu itu akan tahu kamu itu orangnya seperti apa. Gampang cemas atau tidak, ekstrovert atau bukan, kamu termasuk orang yang ramah atau suka debat. Nah, ini kamu bisa dapatkan dalam psikotes pada saat kamu konseling. Yang kedua, kamu akan mendapat
tugas dari konselornya, dan itu akan membantu kamu, dan kamu juga akan mendapat saran-saran dan pengetahuan baru. Dan biasanya orang yang bermasalah di keterampilan sosial itu justru masalahnya lebih banyak lagi. Dengan konseling kamu bisa tahu masalah-masalah lain yang kamu alami biasanya yang jadi masalah adalah pengelolaan emosi. Kan orang-orang suka cemas atau takut dalam situasi sosial. Nah, kecemasan dan ketakutan ini biasanya jadi masalah, dan ini kan bentuk emosi, jadi beda masalahnya dengan masalah komunikasi. Nah, meskipun memang berkaitan. Jadi meskipun memang berkaitan, tapi berbeda masalahnya antara emosi dan komunikasi. Nah, kalau kamu melakukan konseling, kamu bisa tahu nih, kalau masalah kamu itu selain masalah komunikasi, kamu mungkin nggak tahu teknik-teknik komunikasi, teknik-teknik memulai pembicaraan. Kamu juga bisa tahu, oh iya, masalah saya ada di emosi juga. Jadi kamu bisa tahu masalah kamu itu ada A, ada B, dan ada C, ataupun ada D. Dan kamu juga akan bantu kamu untuk menemukan, dan kamu juga akan dibantu untuk menemukan solusi atau cara mengatasi masalah itu. Nah, di sini kamu bisa mengembangkan diri supaya bisa mengatasi masalah itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, kamu bisa memberanikan diri untuk mencoba berbicara di tengah kelompok dan usahakan kamu didengarkan. Biasanya penyakit dari kita yang kurang pede adalah kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, itu kita nggak berani ngomong. Jadi kita hanya jadi pendengar. Kalau ada yang ngejok, kita ikutan ketawa doang. Tapi kita nggak nyoba untuk membuka atau memimpin pembicaraan. Nah, mulai sekarang pas lagi ngumpul-ngumpul, misal itu lagi meeting kerjaan, lagi ngumpul keluarga, atau lagi sama teman-teman, lagi nongkrong gitu. Nah, coba untuk bicara. Kamu harus cobain untuk bicara. Cobain untuk nggak cuma jadi pendengar, supaya kamu latihan. Jadi coba itu terus-terusan. Gimana pun caranya. Mungkin di antara kita bisa mencoba nyari kesempatan untuk ngomongin hal yang udah kita pikirin. Kita pikir keras, seperti kayak di kepala kita tuh muter gitu, nanya-nanya. Habis ini saya ngeluarin joke apa? Di sini aku nimbrung gimana gitu. Kalau kata salah satu penulis buku Social Skill Guide Books, sebenarnya caranya bukan kayak gitu. Jadi lebih baik kita nggak maksain nyari-nyari kesempatan untuk membicarakan apa yang udah kita pikirin di kepala kita, tapi caranya adalah ya udah, kamu perhatiin aja pembicaraan dan kamu go with the flow sama percakapannya nanti. Oke? Pas ada momen dimana kamu ingin menyampaikan sesuatu secara spontan, nah disinilah kamu harus ngomong. Nah, ketika ini terjadi, ketika kamu udah sampai pada momen ini, please jangan ragu-ragu. Pas ngomong, usahain omongan kamu itu kedengaran, pakai suara lantang, dan cobalah untuk menjadi pede. Kamu bisa mulai ini di tongkrongan kamu sama temen, sampai mungkin kamu bisa praktekin di situasi kuliah, kerjaan, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, kamu bisa belajar untuk mengutarakan ketidaksetujuan sama orang lain. Tapi ingat, kamu harus ngelakuin ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang tetap konstruktif. Jadi usahakan untuk gak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini berkaitan banget banget sama salah satu skill komunikasi, yaitu komunikasi asertif.
Nah, keberanian untuk bilang dengan lugas dan tetap sopan bahwa kamu misalnya keberatan, tersinggung, marah, atau kecewa terhadap orang lain, ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial kamu itu udah terlatih. Jadi, kalau kamu ada ketidaksetujuan sama teman kamu, usahain untuk bilang aja. Jangan gak enakan kalau misalkan kamu gak mau melakukan hal yang diminta teman kamu. Ya, bisa bilang gak aja dengan sopan. Kamu kasih tahu alasan dengan baik. Gitu ya. Itu tadi 4 hal yang bisa kamu lakuin untuk mengasah social skill. Seperti keterampilan lain, semakin diasah, kamu akan semakin terampil dalam menghadapi situasi-situasi sosial. Nah, jadi harus tetap diasah, harus terus diasah. Nah, berinteraksi sosial dengan baik akan ngasih keuntungan yang baik untuk diri kamu sendiri. Setelah itu, kamu perlu untuk menerapkan langkah-langkah yang saya bagikan barusan untuk mengasah social skill kamu. Semoga video ini akan menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Salam progres menuju sukses. Goodbye and thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.